Halo, cek cek. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Wih, Mas Dio masih pakai pakaian adat ya? Apa baru sholat pulang? Enggak, Pak. Lagi ada acara tadi. Oh, ada cara. Prof. Sony, halo. Ya, kita sambil nunggu Prof. Sony ya. Sudah lengkap ini? Theo sudah, Esti sudah, Rin sudah, Ardi sudah. Sudah lengkap ya? Ada satu yang belum? Oh, Mbak Dian, Pak. Mbak Dian. Dua berarti, Mbak Dian sama satu Mas siapa? Oh, Mas Rio ada Mbak ya? Dian sama siapa ya? Ori. Oh, Oh, udah ada Mbak Dian. Dian. Satu ya Mbak Dian. berarti. Iya. Ardi, udah bangun Ardi? Aman, Pak. Aman. Di kampus apa di rumah? Ini masih di kosan, Pak. Wih, belum pulang, belum mudik. Belum, Pak. Ya udah jaga kampus saja kalau gitu. Ada Pak, keperluan ini kan? udah pas, Pak. Karena Bu Eh, Dian gak ikut mata kuliah ini. Oh, begitu. Baik, baik. Baik, kita mulai saja ya kalau begitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah bersyukur pada hari ke 24 di bulan Ramadan. 24 atau 25 ya. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk terus menjalankan tugas-tugas kita, salah satunya mencari ilmu. Ya, saya menghindari kata menuntut ilmu ya, takut dituntut sama yang punya ilmu. Dalam rangka mencari ilmu, menambah wawasan, kali ini pada mata kuliah pengelolaan sumber daya alam yang diasuh oleh saya dan Pak dan Prof. Sony. Kita tunggu nanti kehadirannya sambil jalan. Baik, pada pagi hari ini kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diisi sepada presensinya, takut lupa. Baik, Pak. Ya, Mas Tio belum ngantor juga, Mas Tio. Iya, Pak. Masih ada kegiatan. Waduh. Eh, mau buka posko Lebaran. Wih, apa itu bagi-bagi apa? Data apa? Enggak. Apa ini lupa yang untuk rest area para pemudik. Iya, enggak. Nanti yang dilihat apa di data apa tidak berapa Di pemudik yang data pastinya sama kita buat tempat istirahat para pemudik di daerah Natar. Oh, Natar. Ada fasilitas apa saja? Ada tambal ban gratis, tempat tidur Oh, gratis, buka-buka, makan, oke. gitu. Yang lainnya Dan ya lain. kalau mudik jangan lupa mampir tempat Mas Tio. Ya. Siapa tahu ada Boleh, bonus boleh. lainnya lain. Siap. Ya. Baik, hari ini sebagaimana tertulis di pertemuan kedua sepada kita akan membahas pemahaman tentang SDA, kemudian eh, ekologi sebagai basic pemanfaatan SDA dan kaitan SDA dengan SDGs. SDGs itu Sustainable SDG Development Goal. Gold. Ya, oke, jadi itu kita mulai saja. Saya coba share materinya karena hari ini memang masih dari kami. Terus nanti di akhir ada THR untuk dikerjakan di rumah ya. Nggak banyak THR-nya. Tenang aja Rafli, cuma lihat-lihat sekitar rumahnya. Ya.
Oke, sudah tampak. Oh, iya. Kok hilang? Sudah, Pak. Nah, di saya yang hilang. Tadi dulu, saya salah. Ih, lihat ya. Lihat, Pak. Ya, terlihat itu ada. Ini mau kuliah, mau pamer foto, nggak ngerti saya. Tapi tadi udah izin sama Pak Pur sama Pak Nyoto ya. Fotonya saya pakai ya untuk bahan perkuliahan. Karena ini dosen fisika. Ini. Mungkin Mas Tio nggak kenal, tapi yang lainnya kenal yang dari fisika UM. Ya. Karena dedengkotnya fisika dua-duanya itu. Jadi Masih saya, halo. Jadi saya awali dengan pemahaman SDA. SDA itu sumber daya alam. Ya, natural resource. Natural resources ya. Sumber daya alam. Lawannya atau sandingannya itu SDM. Sumber daya manusia. Kabarnya kalau SDA-nya sedikit, SDM-nya bagus, negara itu tetap maju gitu ya. Contohnya sangat banyak. Tapi kalau SDA-nya banyak, SDM-nya tidak berkualitas, ya tidak maju. Ya contohnya kita lah ya. SDM-nya banyak, SDM-nya tidak terlalu bagus atau belum bagus ya. Sehingga kita ketinggalan dengan negara lain gitu ya. Kalau kita bikin roket itu ya baru bisa terbang, mungkin sampai tempat tujuan yang hanya berapa kilo aja nyasar gitu ya. Beda dengan Iran gitu ya, yang ribuan kilo dari itu dari Lampung ke Lombok itu sampai Tel Aviv itu, Iran, Tel Aviv itu selambung sampai Lombok itu, lewati Pulau Jawa, lewati Bali. Gitu. Tidak jatuhnya tidak di Bali atau di Surabaya, jatuhnya di Lombok gitu. Luar biasa. Kita ketinggalan jauh. Ini tantangan untuk orang fisika juga nih. Karena itu perangnya berbau-bau fisika udah. Jadi pengertian SDA itu jangan dikaitkan hanya sekedar bahan bakar ekonomi gitu. Tapi dia adalah penyangga kehidupan gitu. Nah, itu yang penting. Penyangga kehidupan. Jadi dengan mengartikan sebagai penyangga kehidupan, semoga kita lebih arif memanfaatkannya. Ya. Gambar yang saya tampilkan ini, ada yang tahu ini daerah mana? Oh, Lampung Barat bukan Pak? Iya, berarti pernah ke sana ya? Nah, Iya, ini kawah Nirwana, di sebelahnya nanti ada kawah keramik, ada danau Asam, ada danau lebar, ada padang ilalang yang bagus. Tapi itu tidur sekarang. Itu kecantikan yang masih tidur ya. Kan ada istilah silent beauty ya. Silent beauty itu kecantikan yang masih tidur. Nah, SDA kita di Indonesia itu banyak sekali seperti ini. Untuk wisata bagus, tapi belum dikelola dengan baik karena jalannya masih belum bagus. Untuk sumber daya alam, untuk tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu sangat bagus. Karena kelihatannya itu melimpah itu. Karena di mana-mana banyak sekali sumbernya.
Ketika berjalan dari Danau Asam sampai ke Kawah Keramik itu, di perjalanan itu sekitar 2,5 kilo kanan kiri itu keluar kawahnya. Termasuk di Danau Asam itu kan asamnya karena kawahnya mengalir ke sana, eh, air panasnya. Artinya eh, sumber panas bumi itu masih banyak yang mubazir, ya, belum dimanfaatkan dengan baik ya. Padahal kalau bisa kan itu luar biasa, bisa penghematan PLN. Ya seperti itu di Indonesia masih banyak sekali. Untuk wisata belum bisa, untuk sumber panas bumi belum bisa. Tapi ya memang eh, kita harus arif juga itu. Harus ada daerah yang diamankan untuk gajah itu. Seperti Danau Asam, itu dari dulu memang tempat mandinya gajah. Sekarang masih ada sekitar 20. Jadi itu gimana caranya? Tidak usah diotak-atik biar untuk mandi gajah. Dari dulu mandinya di situ, jadi bukan salah dia kalau lewat sambil rusak-rusak bangunan yang dilewati itu. Kita yang terlalu masuk itu. Bisa kok, itu bisa diatur kok. Bisa diatur, jadi mengeksploitasinya ke mana, mengeksplorasi kawahnya, nanti yang untuk jalur gajah kemana itu bisa. Tapi belum ya, belum sampai ke sana. Kalau bisa ini termasuk sumber daya alam. Baik, ini Danau Asam lah kanan. Jadi kita bagi SDA itu bisa berdasarkan sifat, bisa berdasarkan jenis. Kalau berdasarkan sifat, itu ada yang terbarukan, renewable, ada yang tidak terbarukan. Namanya non-renewable. Yang terbarukan itu yang bisa mendaur ulang dirinya, meregenerasi dirinya. Air, air itu jelas karena dia ada daur hidrologi. Sumber daya hayati jelas karena bisa beranak pinak. Flora fauna itu bisa beranak pinak, beregenerasi sehingga dia renewable, terbarukan. Udara, udara pas tidak masuk di sini ya, renewable. Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, Pak. Kenapa pas ya? Kok tak kirim kemarin kan ada kan? Karena udara itu kan bisa di tadi, bisa bisa renewable, Pak. Kalau oksigennya iya ya, Iya, oksigennya oksigennya. kan dari tumbuhan ya, Mm. udara dalam arti oksigen. Tapi kalau keseluruhan itu bisanya dimasukkan sumber daya yang tidak habis pakai. Hmm. Cahaya matahari juga sama. Ya, betul, Itu Pak. sumber daya alam tidak habis pakai. Kalau mau buat kolam sendiri lagi, jadi sifatnya ada tiga itu. Terbarukan, tidak terbarukan, tidak habis pakai. Tidak habis pakai itu udara, matahari. Matahari itu kalau udah habis pakai ya kiamat. Kita sudah tidak ada. Jadi boleh dikatakan itu tidak habis pakai. Ya, kalau air ada daur hidrologis, sumber daya hayati, ada regenerasi. Oke, clear ya, nggak masalah itu ya, kita pisahkan aja. Kemudian yang non renewable itu yang habis pakai atau daya regenerasinya itu perlu waktu lama sekali. Minyak, gas, batu bara, mineral, khususnya minyak bumi ya, minyak bumi, gas, batu bara, itu kan bisa dihasilkan ulang ya. Di bumi terus ada proses. Tapi itu perlu waktu lama sekali. Perlu jutaan tahun. Seperti minyak, itu kan asalnya dari binatang kecil laut ya, foraminifera.
plankton lah ya. Foraminifera yang sangat kecil-kecil, tapi sangat banyak, itu nanti tertimbun berjuta tahun, mengeluarkan minyak. Ya gampangnya begitulah ya, jadi minyak. Makanya kebanyakan sumber minyak bumi itu di pinggir laut, di pantai atau agak ke tengah malah offshore. Eh, ada yang tidak, yang minyak bumi tapi tidak pinggir pantai, misalnya Musirawas ya, Musirawas, Musi Banyuasin itulah rombongannya, yang daerah Tubaksel ke sana itu, arah ke Lubuk Linggau. Tapi diduga dulu itu adalah pernah menjadi laut itu. Sama dengan Gunung Jayawijaya. Itu di puncaknya yang 6.000 meter, 6.000 kilometer, 6 kilometer yang ada salju abadi, itu justru ditemukan binatang laut, kerang-kerangan, moluska. Ya, bukan airnya dulu sampai ke Jayawijaya, bukan. Itu hasil tumbukan. Jadi tangan kita kalau kita tumbukan ya, tumbukan, itu kemungkinan pertama akan naik ke atas. Artinya jepat lah ya. Pertumbukan, dia akan lari ke atas. Nah itu jadi gunung, Jayawijaya. Kalau ke bawah jadi palung. Nah di sana itu lengkap. Di Laut Hindia sampai muteri Indonesia lah, sampai ke Papua itu. Palung banyak, gunung-gunung juga banyak. Ya, jadi di sana pun ada bekas-bekas kehidupan. Itu prosesnya begitu. Kemudian secara jenisnya bisa dikelompokkan SDA hayati dan non hayati. Jadi sifatnya bisa terbarukan, tidak terbarukan, atau tidak habis pakai. Tapi secara jenis itu bisa hayati non hayati. Ya. Pokoknya kalau dia hidup itu hayati. Tapi kalau dia tidak hidup non hayati. Sekarang kalau ada yang bertanya, Pak kalau kayu kayu dijadikan arang atau kayu jadi batu bara, itu masuk yang mana? Hayati apa non hayati? Non hayati ya. Non hayati ya. Karena sudah mati gitu ya. Tidak bisa beregenerasi lagi kan? Iya, itu ada dulu dari dulu memang ada miskonsepsi tentang biotik dan abiotik itu. Biotik itu makhluk hidup. Kemudian abiotik itu makhluk tak hidup. Makhluk yang tidak pernah hidup. Tapi di dalamnya juga ada makhluk mati. Batu itu tidak pernah hidup, oke abiotik. Tapi kayu juga kan mati. Ya itu harusnya masuk sana itu. Jadi yang tak hidup, yang abiotik itu harusnya jangan hanya yang tidak pernah hidup ya. Jadi yang sudah tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan ya masuk di sana itu. Sehingga nanti kita tidak bingung mengelompokkan yang tadi. Baik, ini kita menjaga ini masih sangat apa ya, masih sangat kurang. Khususnya yang renewable ya, renewable. Air sajalah. Air walaupun ada daur hidrologi ya, bisa tercipta air setiap saat. Tapi buktinya kan kita sering kekurangan air. Kenapa? Karena kita tidak pandai memanen hujan. Tidak pandai memanen hujan agar dia meresap di tanah sekitar kita itu. Nah, sekitar kita sudah di semen, sudah di aspal, sudah mengalami pengerasan. Jadi air hujan ngalir ke sungai, akhirnya ke laut. Kalau tidak jadi banjir dulu, seperti di Bandar Lampung ya. Jadi banjir dulu, baru nanti ngalir lama.
Artinya dia tidak meresap di daerah situ karena luas resapannya sudah sangat berkurang. Itu artinya kita tidak bisa memanage mengolah air dengan baik. Nanti saya tunjukkan ya gambar mana ya. Nah ini kali ledeng sebelah rumah saya, Selikur depan PB Selikur kan ada ledeng tuh. Itu lurusnya rumah saya. Itu rawa apa ledeng, Mbak? Ledeng, samping rumah saya ada ledeng begini. Ledeng tuh beda nggak Pak sama sungai? Ya, kalau di metro itu ledeng itu sungai yang untuk irigasi. Oh, Jadi sungai yang dikhususkan untuk aliran irigasi. Sudah ada tanggul tembok-tembok begitu. Itu namanya ledeng. Kalau kita nyebutnya tetap kali atau sungai itu kalau di ini Jawa dulu ya. bukan asli kan? Iya. Kalau di titik-titik 6 tuh, kenapa nggak dia yang suruh? Harusnya kasih tahu, tolong dulu kasih tahu nanti isi dulu itu. Mas Theo, Tangan nggak boleh. nah, jadi ledeng itu hanya istilah saja lah. Ini saluran air yang untuk irigasi. Ini kalau pas bendungannya di Selikur sana, Hasanuddin dibuka, maka kotoran dari kota metro, dari shopping itu kan lewat shopping ledeng itu, aliran ini. Ya sudah, isinya ya pempes, ya barang-barang di pasar, banyak. Semua ada lah semua itu. Kadang ada bantal, ada kasur, semua dialirkan ke sini. Bisa dibayangkan loh, yang ujungnya ini di Pekalongan apa di Purbolinggo nanti sana, itu bisa dibayangkan loh. Tiap hari bertruk-truk harus diangkat sampai eskavator. Itu budaya kita memang begitu. Saya pernah eh, saya posting di Facebook saya juga tuh. Saya komentari karena mungkin kita masih belum membutuhkan air sungai itu ya. Beda dengan di negara yang sudah maju di Eropa misalnya, Sungai Thames, Sungai Danube itu airnya dijadikan bahan dasar untuk minum. Daripada distilasi air laut mahal sekali. Jadi mendingan sungainya itu dijaga bersih, diolah tidak begitu mahal menjadi air layak minum. Ya, tapi kalau di kita ya nggak layak ini. Sangat sulit memisahkan. Karena banyak batu baterai juga dibuang ke sini. Itu kan air raksa, harganya tinggi itu. Ya. Jadi sangat tidak layak. Ya kembali ke sini, kita sama. SDH juga sama, sumber daya hayati. Penambahan pengundulan hutan di Indonesia itu berapa ribu kali lapangan bola itu, saya lupa. 6.000 kali lapangan bola apa berapa itu per tahun pengundulan hutan di Indonesia. Diganti sawit, ya beda lah sawit dengan hutan ya. Mana ada monyet mau tinggal di sawit ya. Mana ada sawit akarnya menyimpan akar gitu. Karena dia kan boros air sawit. Malah merusak air di sekitarnya. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita ini masih dalam menjaga ini masih sangat jelek. Termasuk di sumber daya di perairan pantai ya. Mangrove kita berapa banyak yang sudah rusak. Terumbu karang kita berapa banyak yang sudah rusak. Habis lah pokoknya. Di darat habis, ya di laut juga habis. Nah ini kalau menjaga untuk mengelola yang renewable, itu pembatasan penggunaan, pembatasan eksploitasi. Jadi ada titik optimal yang tidak boleh dilalui ketika mengeksploitasi sumber daya alam yang terbarukan. Jadi harus ada batasnya. Eh, di laut juga ada. Ada setelannya untuk jaring nelayan, itu harus lebarnya berapa inci ada. Perahu juga tidak boleh pekat harimau karena nanti semua akan terangkut yang kecil-kecil ada. Di hutan juga ada tebang pilih tanam.
Jadi yang mau ditebang dipilih dulu yang diameternya sekian. Terus nanti sudah ditebang harus tanam kembali. Tapi itu teori, ya. Faktanya jauh dari itu. Karena di hutan yang ngawasi kan monyet. Jadi monyetnya malah takut nggak bisa kalah sama pengusaha besar, ya. Jadi seperti itu kan bukan Indonesia. Jadi untuk yang renewable sekali lagi pembatasan eksploitasi sampai kepada jangan dilampaui daya pulihnya, itu ya, jangan dilampaui daya pulihnya. Kemudian untuk yang non renewable yang tidak terbarukan itu kuncinya harus ada pendaur ulangan yang bagus. Jadi masa guna dari barang-barang yang dari tidak terbarukan itu diperpanjang. Ya, ya kemarin saya singgung misalnya di Humas Jaya itu kan limbahnya tidak dibuang langsung, tapi masih diolah, digunakan jadi energi dan pupuk seperti itu. Ada pendaur ulangan, reuse dan recycling. Nah, reuse itu penggunaan kembali, recycling itu mengolah kembali. Ya. Oke, jadi intinya itu ya untuk yang renewable dan non renewable. Baik, ini perannya dalam ekosistem dan sistem sosial budaya itu sebagai penyangga kehidupan. Nah, jelas lah ini. Kita nggak ada SDA ya udah nggak bisa apa-apa. Nggak usah semuanya lah. Kita tidak ada tumbuhan aja nggak bisa hidup. Karena kita akan kekurangan oksigen dan keracunan CO. Tidak ada tumbuhan saja tidak bisa hidup. Ya, apalagi yang lainnya. Kemudian menyangga iklim mikro. Iklim makro juga lah sama. Secara akumulasi sama. Yang iklim mikro itu yang paling sederhana kalau kita ingin berteduh ya, ingin parkir mobil, ingin parkir motor, itu kan maunya yang dekat pohon ya. Karena terasa lebih sejuk dan adem. Ya, itu iklim mikro misalnya begitu. Ya, apalagi kalau pohonnya banyak, itu terasa sekali daerah itu akan lebih sejuk dari daerah yang gersang. Ya. Jadi usahakan di rumah kita banyak-banyaklah pohon. Kenapa? Karena dia menjaga iklim mikro. Eh, nanti ada bayangan. Hmm, Tio atau Rafli atau Airin ya, atau Esti pernah memotong daun pisang kan, Pernah dijemur kan, apa yang terjadi? mengering, Pak. Iya. Tapi kenapa kalau di pohonnya tidak ngering? Karena dari akar pohonnya masih bisa menyerap air. Airnya kemana? Airnya menjalar ke pohon-pohonnya, Pak. Ke pohonnya, ke daunnya. Iya, Pak. Airnya menjalar ke daun, terjadilah transpirasi atau penguapan. Itu kan ya? Ya, penguapan. Pohon yang sangat tinggi pun sama kerjaan kok. Ada pohon yang tingginya 115 meter di Amerika, redwood itu. Itu setara dengan 37 gedung bertingkat. Tapi airnya nyampe dari tanah ke atas. Dan dari uap air itu yang matahari tidak membakarnya, membakar daun itu. Sehingga daun itu tetap hijau. Karena dia dilindungi oleh uap air hasil transpirasi itu. Kita ikut-ikutan kena mikro-mikro itu. Jadi seperti itu. Ini yang panas begini, kalau di bawah tidak ada air, langsung kering. 2 hari tanaman saya itu nggak disiram langsung kering, yang di pot-pot. Karena nggak ada air dari bawah, betul, nanti diuapkan di daun itu. G.
Kemudian untuk ekonomi jelas lah ya. Jadi sebenarnya kalau ingin lebih detail gitu ya, kalau dari pandangan deep ekologi, ekologi dalam itu, fungsi sumber daya alam itu bersifat intrinsik gitu ya, dan ekstrinsik. Ya. Intrinsik itu gunung, hutan, tidak diapa-apakan pun sudah berfungsi dengan baik itu untuk kita. Jadi tidak usah dikelola, gunung, hutan itu udah bermanfaat untuk kita. Minimal memandang gunung itu jadi sejuk, jadi adem, jadi healing lah, jadi refreshing, refresh lagi. Memandang saja sudah memberikan manfaat. Apalagi kalau dikelola. Itu secara ekonomi, ya ekowisata dan lain-lain, hasil bumi, itu semuanya eh, untuk dasar ekonomi ya. Nah, terkait dengan ekonomi lokal ini saya tambahkan itu ya. Karena saya dari sisi biologinya, dari sisi botaninya itu, kita itu masih kekurangan, nanti mungkin Prof. Sony bisa menambahkannya, pemetaan keunggulan tanaman tiap daerah itu. Belanda dulu sudah melakukan, bahkan Belanda sudah punya namanya peta tanah se-Indonesia, sudah punya, nanti Prof. Sony paham betul ya. Jadi tanah ini bagus, tanah di daerah sini seperti ini, bagusnya ditanami apa itu. Belanda sudah mempraktikkan itu. Dia menanam tebu di mana, menanam padi di mana, menanam coklat, kakao di mana, menanam teh di mana, kopi di mana itu. Tapi kita tidak terlalu setia dengan itu, ya. Ya. Jadi ada teman saya yang dosen UKM, PPM di Malaysia ya, UPM di Malaysia. Itu dia ahli temu kunci. Temu kunci itu ya masih saudaranya temulawak lah. Dia ekstrak curcuminya, eh, s- namanya santorisanya, jadi santorizol ya. Diekstrak dari temu. Itu ketika dia jadi dosen lama menemukan itu dia ditarik ke Korea karena itu potensinya sama dengan ginseng itu. Ya, ya terus saudara sebagainya pulang ke Indonesia dia mengusulkan bahwa temu kunci yang paling bagus di Indonesia itu tumbuhnya di daerah Sumedang ke sana itu bagus sekali untuk temu kunci. Jadi tolong daerah ini diamankan untuk itu. Ya sama dengan ubi Cilembu. Cilembu kan nama desa ya. Nama desa di Jawa Barat. Dari Bandung ke timur lagi, Cilembu. Itu juga sama. Itu harusnya diamankan untuk khusus ubi Cilembu. Salak Pondok juga sama. Harusnya daerah-daerah di Sleman itu memang untuk khusus itu. Nanti yang lainnya untuk tebu. Nah, itu peta begitu ya kita belum terlalu peduli ya. Padahal itu sangat menguntungkan. Belanda itu sangat menguntungkan dari dulu. Mana pala, mana kemiri, mana cengkeh itu sangat peduli dia. Kemudian penentu keadilan sosial. Nah, ini yang belum. Kita ini penjelasan dari Presiden Prabowo ya untuk yang penentu keadilan sosial. Selama 30 tahun pengelolaan sumber daya alam, kata Presiden Prabowo, menurut saya sih lebih. Itu 30% masuk negara, 70% masuk pribadi-pribadi. Bisa dibayangkan loh, tambang mineral kita itu sangat banyak gitu. Dari mulai timah, minyak, gas, bumi, batu bara, eh, nikel, emas, gitu, dan lain-lain tuh. Itu yang masuk ke negara itu 30%. 70%-nya menguap ke pribadi-pribadi yang dapat keuntungan sangat besar. Dananya bisa sama dengan APBN kita setahun itu keuntungannya. Ini belum. Jadi saya setuju dengan Mahfud MD, dengan Abraham Samad ya di podcastnya itu. Kalau yang 70% yang tadi dibalik, 70% masuk APBN negara,
30 itu ke orang-orang. Penduduk Indonesia itu minimal 5 juta per bulan dapat uang gratisan dari itu. Karena udah dihitung jumlahnya. Malah lebih dari itu, saya minimal sekali lah, 5 juta per penduduk aja tiap bulan. Wah, udah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Jadi ya memang betul kata Pak Amin Rais dulu. Sila kita yang paling sial itu sila kelima. Ya kalau ketuhanan sudah lah, itu lain-lain. Sila kelima itu yang masih sialnya di situ katanya. Karena memang seperti tadi yang saya gambarkan. Sumber resiko bila salah kelola. Nah ini ya, sudah jelas. Kita di Indonesia itu salah kelola. Barangnya habis, uangnya tidak ada. Padahal kita berada di Ring of Fire, daerah gunung berapi, cincin berapi. Jadi kita itu dikepung oleh gunung loh. Ratusan gunung mengepung kita dan biasanya itu daerah tumbukan. Daerah tumbukan itu menurut ahli geologi sangat kaya dengan tambang mineral. Dan terbukti kita sangat kaya. Tapi juga sangat kaya dengan bencana. Bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, itu juga terbukti. Nah itu adil sebenarnya Allah itu. Karena di sini sering ada gempa bumi, ada gunung berapi meletus, ya sudah bahan tambang mineralnya itu diperkaya, itu adil sekali. Tapi yang tidak adil kita, bencananya gunung berapi, gempa dapat, tapi tambang mineralnya nggak dapat itu loh. Artinya nggak dapatnya itu secara keseluruhan itu, hanya orang-orang tertentu. Itu di kita. Oke, selanjutnya peran ekologi. Jadi pembangunan yang baik itu harus ada keseimbangan ekologi dan ekonomi. Itulah kuncinya. Ketika pembangunan itu memperhatikan ekologi dan ekonomi, maka akan berkelanjutan. Ya. Tapi kalau tidak seimbang, itu akan terhenti dan menimbulkan malah kerusakan atau kemiskinan. Nah, mencari titik tengah itu yang perlu aturan dan orang-orang yang amanah. Jadi bagaimana ekologi dan ekonomi itu bertemu dengan baik, itu diperlukan orang-orang yang amanah untuk menjalankannya. Juga penegakan aturan yang kuat, aturan hukum ya. Kalau itu hilang ya sudah, ekologinya akan dikalahkan. Biasanya begitu. Yang menderita generasi berikutnya. Yang menderita kita semua karena terjadi pemanasan global. Karena kecerobohan menggunakan itu. Ya, memang alam itu punya daya, ya daya dukung jelas ya. Daya dukung itu carrying capacity ya. Carrying capacity, daya dukung lingkungan, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan kita secara wajar. Sehingga berjalan dengan wajar itu daya dukung ya. Jadi kalau lingkungan kita, SDA kita sudah tidak bisa memberikan dukungan kita secara wajar, tidak secara wajar, maka carrying capacity-nya, daya dukungnya udah menurun. Ya, silakan kalau udah terjadi banjir macam-macam, maka dia sudah ada degradasi lingkungan, degradasi SDA. Maka carrying capacity-nya menurun. Sebenarnya alam itu punya daya tahan, namanya daya lenting ya. Jadi kemampuan lingkungan untuk menahan beban ya, beban polutan yang diberikan oleh manusia misalnya, sampai batas tertentu itu mampu. Misalnya kalau sungai yang di sebelah saya ini, sebelah kita itu, sungai ini kita lempari sehari itu 5 ember aja. Wah itu ya nggak masalah. Ikan-ikannya akan tetap banyak. Masih normal. Bisa mancing seperti biasanya. Tapi kalau yang dilempar ke sungai ini udah seperti ini, sudah bergerobak-gerobak ya, bertruk-truk sampah ya sudah.
daya lentingnya hancur. Daya lenting itu orang fisika pasti tahu lah. Kalau ada bola tenis dilemparkan ke lantai, dia kan melenting ya. Nah, itu sama. Sumber daya alam juga itu. Hutan, laut, perairan sungai, tanah itu punya daya pemulihan. Jadi dia punya daya lenting sampai toleran sekian persen diberikan beban ya, polutan, nanti dia bisa pulih lagi. Tapi kalau sudah lewat ya sudah, tinggal munculnya bau, warnanya hitam, ya, seperti sungai-sungai kita. Itu artinya daya lentingnya sudah terlewati. Ya, kemudian peran ekologi sini membatasi itu. Jadi ada dalam ahli orang ekologi itu ada rumus MSY, maksimum survival yield. Jadi memanen secara maksimal agar survive itu. Memanen secara maksimal agar tetap survive. MSY. Itu ada rumusnya. Misalnya di daerah pantai atau di laut. Itu agar manennya maksimum. Tadi saya katakan mata jalannya itu di bawah misalnya 2 inci. Hmm. Atau dia, sorry, di atas 2 inci. Maksudnya apa? Biar bibit-bibit ikannya itu tidak ikut terjaring itu. Jadi benur ikan, benur udang, macam-macam itu tidak terjaring. Ya saya agak lupa angkanya, tapi misal saja 2 inci lah misalnya mata jaringnya itu. Jadi jangan terlalu rapat seperti paranet. Itu nanti daya pulihnya, daya lentingnya sudah tidak bisa mampu lagi pulih. Karena daya regenerasinya sudah nggak mampu. Di hutan juga ada deh, tebang pilih tanaman dengan batas tertentu ada itu. Itu ekologi di sana bekerja. Ya, itu penting apa? Agar di ekosistem kita itu fungsi ekologi itu tetap berjalan. Aliran air tetap berjalan. Aliran nutrien dari hidrobiologi, hidrobiokimia itu tetap berjalan. Migrasi satwa tetap terjaga. Ya. Oh, migrasi satwa ini penting loh diperhatikan. Kalau lingkungan itu kita membendung suatu sungai saja, itu sudah menghambat migrasi ikan yang mau ke atas. Sidat misalnya, itu bisa terbendung situ, nggak bisa ke atas, membendung sebuah sungai. Jadi itu harus diperhatikan. Ya, connect ekosistem ini karena ekosistem itu satu kesatuan. Jadi prinsip integral, saling ketergantungan satu dengan yang lain. Di sana juga ada circular effect, sehingga perlu diperhatikan konektivitas ekosistem. Jangan sampai putus. Di sekitar kita jaring-jaring makanan itu udah banyak sekali yang putus. Rantai makanan itu ya, udah banyak putus. Kenapa tikus banyak di sawah misalnya? Itu karena rantai makanannya putus. Ularnya sudah sulit dicari di sawah. Diburu juga ular sekarang untuk dijual di Lapo Tuak itu. Itu salah satu menunya ular. Ya, itu ular kodenya B4 kalau nggak salah. Lupa saya. Dan nggak pernah nyoba juga. Jadi BB yang lain yang di atas sudah lama ada. Tuh ular sekarang masuk di sana. Jadi banyak sekali tikus-tikus di sawah yang tidak ada, terputus konektivitas ekosistem ya. Seperti itu ya. Kemudian ada restorasi perbaikan ya. Dengan melalui perhitungan-perhitungan tertentu, ya kita perbaiki. Ada hal yang lucu di pemerintah kita. Misalnya tanam 1.000 pohon, tanam 1 juta pohon, tanam 1 miliar pohon itu. Itu restorasi yang kurang adaptif itu. Karena dalam konteks pohon, menanam itu baru sebagian kecil dari pelestarian pohon.
Justru merawatnya itu yang sebagian besarnya. Tanaman kan seperti baby ya, seperti bayi. Kalau dalam waktu 1 tahun itu tidak dirawat, dia belum adaptif. Akarnya belum cukup dalam, belum kuat. Tapi kalau sudah 1 tahun lah, lumayan ya. Akarnya sudah kuat, sudah bisa mencengkeram ke tanah, bisa cari makan sendiri. Kalaupun nanti tidak disiram, mungkin nunggu hujan berikutnya masih mampu, karena akarnya sudah agak dalam. Nah, maksudnya begitu. Ini yang tidak diperhatikan. Tanam saja, tapi tidak eh, memperhatikan perawatannya. Jadi dananya hanya untuk tanam. Tanam 1 juta pohon. Perawatannya tidak ada ya sama aja. Oke. Kemudian kaitannya dengan SDG ini. Ternyata di SDG ini sangat peduli dengan pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. Ada berapa? 5 poin ya. 6. SDG 6, SDG 7, 12, 13, 14, 15. Itu yang terkait dengan pengelolaan SDA. Ya wajar lah. SDGs ini kan S-nya aja sustainable ya. Jadi S-nya aja sustainable. Jadi kalau sangat selaras dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan ya wajar. Ya. Jadi terkait dengan air bersih tadi sudah saya sampaikan, perlindungan mata air berarti hutannya harus dijaga, kualitas air berarti sumber-sumber dari air kita yang untuk bahan baku itu harus terjaga dengan baik. Gitu. Ya. Air tanah juga sama. Air tanah kita itu makin dalam loh, makin lama. Karena berlomba-lomba memakai pompa air. Nggak terasa aja, di Bandar Lampung itu terasa sekali udah. Pak Sony dan lain-lain yang di Bandar Lampung itu terasa. Apalagi daya serapnya sudah lemah. Ya. Jadi airnya banyak kalir, tidak teresap ke tanah. Itu nanti lama-lama lomba dalam-dalaman pompa air. Kalau tidak diatur. Energi bersih kita juga masih lemah di pabrik. Saya lihat terakhir di Waduk Cirata, di Cianjur sana ya. Itu ada dari Uni Emirat Arab itu membuat, coba nanti dicek aja di Google ya, solar cell yang terapung. Nah kita kan danau waduk itu banyak sekali di Indonesia. Dan itu terpapar matahari sangat efektif. Kalau solar cell itu ditaruh di sawah kan nanti nggak, sawahnya terganggu fungsi sawahnya. Tidak bisa nanam. Makanya ada ide cerdas ya. Sudah taruh di atas danau atau waduk kita yang banyak. Itu bisa untuk menaruh solar cell sangat luas. Dan itu udah berhasil di Cirata, cukup untuk beberapa kecamatan. Silakan googling, Theo dan lain-lainnya orang fisika, Rafli, solar cell di atas Cirata ini. Itu bagus, ide yang bagus. Yang lain, baling-baling, energi baling-baling, Ricky Elson yang pelopor mobil listrik, tapi eh, dihambat oleh birokrasi itu. Karena mobil listriknya udah jadi bagus, dia fokus mengembangkan dinamonya untuk eh, apa itu energi angin ya, listrik energi angin. Di kampungnya di daerah Cipatujah sudah, dia kemudian ke daerah Jeneponto di Sulawesi, itu juga anginnya bagus, gunung-gunung di sana. Dia sampai ke wilayah Mesuji. Terakhir waktu ke UM Metro kita undang untuk beri materi, dia nggarap di Mesuji, listrik dengan baling-balingan. Di sana PLN masih lama sekali. Jadi dibuatkan baling-baling sehingga bisa menghasilkan listrik. Dan itu bersih karena baling-baling. Sama dengan yang di Jepang itu kan, dengan di Jepang itu ya jalan kaki dengan menginjak tegel itu, saya sudah cerita itu. Dia hobi jalan kaki, di bawah tegel atau keramiknya itu dipasangi eh, sensor ya untuk menangkap, mengubah konverter
dari kinetik menjadi listrik. Yang jalan jutaan orang, keramiknya diinjak banyak sehingga listriknya banyak itu. Ya, atau pohon-pohon listrik, pohon-pohon yang kasih baling-baling di pinggir tol juga efektif tuh karena hempasan anginnya besar. Dan lain-lain. Energi gelombang kita belum tentu ya pada laut pantai kita luas ya. Itu harusnya arah ke sana. Kemudian biosolar itu Jatropa itu juga belum banyak. Dulu sudah sempat tanam Jatropa, tapi yang penggunanya itu kurang bertanggung jawab. Akhirnya ditebangi lagi sama petani, pohon jaraknya. Jatropa itu jarak sebagai bahan. Nah, yang berhasil ini Brasil. Brasil udah lama sekali mengembangkan etanol. Ini mobil-mobilnya udah disetting pakai etanol. Etanol itu kan mudah sekali, dari singkong aja bisa. Tebu bisa, singkong bisa. Kita berlimpah loh singkong itu. Kalau diubah jadi energi itu bisa itu. Kemauannya yang belum pas, regulasinya dan konsistensinya. Produksi bersih juga baru beberapa perusahaan yang berorientasi ekspor. Yang impor belum. Ya. Aksi iklim, ini ada desa pro iklim. Ini sudah mulai digagas ya desa-desa pro iklim. Itu ada bantuannya dari pemerintah, dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun suatu wilayah yang pro iklim itu. Jadi mirip dengan ekonomi sirkuler. Ada misalnya nanti ada ternak kambing, sapi, kotorannya dipakai untuk sayur, untuk tanaman, misalnya tanaman apa itu untuk sapi, rumput gajah, rumput gajahnya pakai sapi, sapinya eh, di atas kolam ikan, gitu kan. Kalau ayam juga sama bisa seperti itu. Itu nanti pro iklim seperti itu, mirip-mirip begitulah. Tidak ada yang terbuang, tapi siklus di situ. Ekonomi sirkuler namanya. Ya, ya. Kemudian laut dan darat ini parah ini, luar biasa ini kerjanya. Kadang-kadang saya mikir kayaknya kita sulit udah kembali ke awal. Terumbu karang yang rusak udah sangat besar. Padahal untuk pulih itu yang masih kecil lah, masih kecil. Awal itu perlu 50 tahun terumbu karang. Tapi sudah banyak dibom, dipotas di mana-mana. Darat juga tahu sendiri ya. Oke. Saya berlanjut, nah, arif praktek pengolahan SDA. Ini prinsipnya itu, act locally, think globally. Jadi perbuatlah dari yang kecil-kecil yang kita bisa. Ini pun sulit banget. Kita dengan Pumakal pernah di Karangrejo, itu hampir 1 hektar kita tanami dengan organik ya. Airnya juga kami pasangkan pompa air, karena kalau dari sungai kan tercemar, dari ledeng. Kita pakai air karena di sana ada lekukan ya, daerah yang rendah, air melimpah kita pompa untuk nyirami tanah berbagai jenis tanaman. Sudah kita setting dengan ekowisata juga. Tapi ya itu, ketika kita tinggal pada rebutan uangnya itu, uangnya mau, mengurusnya pada nggak mau. Dia diajari membuat pupuk ya, udah sama Pak Agus itu Pumakal. Bikin sendiri, bahannya gampang, sekitarnya. Ya nggak telaten juga. Waduh, jadi bingung. Padahal petani yang banyak di situ, nih nanti Prof. Sony bisa memberikan respon. Usianya udah rata-rata udah 45 tahun ke atas. Yang generasi muda itu sudah pada nggak mau ke situ. Jadi kata Rektor Arif Satria itu, Rektor IPB mantan, Direktur BRIN sekarang. 15 tahun ke depan itu generasi petani musnah. Ya saya lihat yang di sawah itu sudah tua-tua renta. Ya. 15 tahun lagi ya udah nggak kuat lagi lah. Nyiram tanaman, nyangkul apalagi. Sehingga ya ini mau tidak mau menggerakkan generasi mudanya. Ya seperti itu ya. Ini SDA kita luar biasa nih Krakatau SDA. Turis wisata gunung jadi SDA. Ini sebelum runtuh berkeping-keping jadi 2 meter.
Ini 230 meter nih. Kami di ketinggian ini. Runtuh menjadi 10 meter sekarang. Sudah tidak Anak menarik. Krakatau ya, Pak. Ya, Anak Krakatau ya, Pak. iya anak Krakatau yang runtuh jadi tsunami di Kalianda dan Carita. Yang grup Seventeen itu dulu terkena ibasnya lagi manggung. Pada meninggal ya. Ya ini, gunung ini kan 60 hektar runtuh ke laut. Jadi ombak yang besar menghantam Kalianda, eh, Baning, dan Carita. Jadi tsunami dulu kan. Sekarang makanya saya terakhir di wilayah Banding, Pulau Cantik itu sudah dikasih tembok-tembok panjang sekali. Kalianda terus saja nanti sampai ke pantai. Pantai-pantai Kalianda yang banyak sekarang itu. Terus saja nanti ada untuk tempat nyebrang ke Krakatau dan makanya sudah dipagari tembok itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin merespon. Prof. Sony sudah hadir? Hadir. Alhamdulillah. Prof. Sony ini banyak tentang SDA, apalagi lahan tanah. Saya beri Agak, kesempatan seluas-luasnya, Prof. Sony. agak telat tadi ada tamu. Ya, Oh, begitu. Silakan, Prof. Sony. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang berkaitan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena secara umum bahkan kebutuhan kita sebagai manusia akan sumber daya tersebut itu sangat besar. Kenapa? Karena mendukung untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh untuk pemenuhan sumber daya untuk pangan saja, kita ini kan terkendala dengan kemunduran akan sumber daya tanah ya, sumber daya tanah. Terutama kerusakan di tanah yang kita alami, yang kita lihat ini adalah akibat adanya erosi. Akibat adanya erosi. Nah, ini mungkin sumber belajar yang paling dekat di kita, atau contoh yang paling dekat yang di kita, artinya para siswa kita juga bisa mengamati, itu adalah terjadinya erosi di lingkungan kita, apakah lingkungan perumahan, apakah lingkungan sekolah misalnya, ya artinya memang masih berupa hamparan ya, masih tanah. Jadi belum yang disebutkan oleh Pak Yani tadi bahwa banyaknya lahan pekarangan kita terutama itu kan sudah dipasang di pemadatan, apakah adanya penyemenan, apakah pasang paving block gitu kan. Nah, ini untuk tanah yang lingkungan rumah yang masih terbuka. Nah, kita bisa lihat saja ya, air yang turun dari cucuran atap, kalau itu masih tanah, dengan adanya curah hujan yang sudah lama ya, lama dalam arti karena rumah itu dibangun mungkin sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Apa yang kita rasakan di lingkungan rumah kita itu kan terlihat sekali. Banyak cekungan-cekungan, banyak tanah-tanah yang terangkut akibat aliran air yang kecil itu. Aliran air yang terjadi di lingkungan perumahan itu kan kita golongkan masih kecil lah ya, karena sumbernya itu hanya dari atap. Nah, contoh kecil itu saja bisa kita jelaskan kepada
siswa kita sebagai sumber belajar kita. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya tanah secara umum lah di Provinsi Lampung saja, yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh Pak Yani tadi tentang pemetaan keunggulan tanaman tiap daerah. Secara umum, kalau kita lihat untuk pembukaan lahan, sekarang ini sebenarnya lahan itu sudah terbuka semua. Hampir kita lihat sekarang ini tidak ada pembukaan lahan baru. Ya, pembukaan lahan baru artinya ketika itu masih hutan, setelah itu ada pembukaan lahan baru ditujukan untuk budidaya apakah tanaman pangan, apakah tanaman perkebunan misalnya. Nah, ini kalau kita lihat kan tidak semua wilayah itu sesuai untuk dibudidayakan suatu tanaman. Ya, jadi kalau kemiringan lahan itu antara 0 sampai 3% atau kita ambil sajalah 0 sampai 8%, itu secara umum tanaman apa saja itu cocok. Ya, cocok. Kenapa? Karena kita seandainya mau menanam tanaman pangan. Ini mungkin ini contoh yang paling dekat sih sebenarnya. Bukan karena saya dari pertanian. Ketika kita akan menanam tanaman pangan, karena tanaman pangan ini kan menghendaki lahan yang terbuka. Lahan yang terbuka artinya ada pengolahan tanah. Karena dia memang tidak bisa kalau pengolahan tanah itu tidak maksimum misalnya. Contoh singkong. Singkong kan harus diolah. Karena umbi singkong kan tumbuh di tanah. Kalau tanahnya tidak diolah, tentunya pertumbuhan umbinya nggak akan maksimal. Iya. Nah, kalau ditanam pada kemiringan lahan 0 sampai 8%, nggak apa-apa, karena memang terjadi erosi pun mungkin nggak besar, karena salah satu kerusakan lahan itu akibat erosi itu ditentukan oleh kemiringan lahan atau slope lah ya, slope. Nah, ditentukan oleh kemiringan lahan. Berkaitan dengan itu juga panjang lerengnya itu. Nah, panjang lerengnya. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan kemiringan lahan yang 0 sampai 8% tadi itu, di lahan-lahan kita mungkin kita ini mengalami karena kita meskipun kita tinggal di perkotaan, toh kita juga pernah ke desa. Karena kita alhamdulillah masih punya kampung semua kan. Jadi masih ada pulang kampung juga kan. Nah, itu kan musim hujan ini kalau kita amati, kalau kita masuk ke kebun singkong, jagung atau yang tanaman yang itu pasti ada parit-parit yang memang tempat mengalirnya air itu yang erosi setempat istilahnya, erosi setempat. Nah, itu udah mengangkut tanah, udah mengangkut unsur hara. Jadi kemunduran tanah sebagai sumber daya yang dapat diperbarui itu salah satunya karena terjadinya erosi ini. Nah, ini artinya sebagai sumber pembelajaran kita kepada siswa kita. Nah, bagaimana terjadinya erosi ini bisa diperkecil, itu satu. Nah, belum lagi kalau kita main ke misalnya mungkin yang ada yang dari Lampung Barat misalnya, atau pernah ke Lampung Barat lah misalnya gitu ya, ke Lampung Barat
atau ke pesisir barat. Itu kalau kita naik saja dari apa itu ke Krui. arah Krui. Sumberjaya, ya Oh iya. belum Krui. Sumberjaya aja. Iya. Dari Sumberjaya turun, dari Pinus itu turun, nanti Sumberjaya. Ke puncak. Masjid Ya, puncak itu. ya, itu kan kiri kanan itu kan kita lihat tanah yang terbuka kan. Kadang-kadang apa warna tanahnya kuning, warna tanahnya juga agak merah. Yang ditanami kopi lah ya, Ya. tanaman kopi. Nah, padahal dengan lereng yang securam itu seharusnya apa ya, pembukaan lahannya tidak terbuka gitu kan. Kan kita ini masih banyak kan tebang, babat, bakar gitu kan. Betul, Jadi betul. kalau kita masih melihat itu masih kepulan-kepulan asap di puncak-puncak itu kan ada itu. Betul, masih ada. Nah, jadi mungkin nanti sebagai pembelajaran kita seandainya dengan ini bahwa bagaimana mengelola sumber daya yang dapat diperbaharui, kalau saya lebih menyoroti tentang itu, karena inilah yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan peta tanah. Nah, sebenarnya dalam pembuatan peta tanah ini banyak parameter lah yang menentukan itu. Termasuk tadi itu kemiringan lahan, terus itu nanti adanya batuan, adanya pasir, terus itu bagaimana tekstur struktur tanahnya itu, termasuk kandungan bahan organik itu menentukan peta tanah. Nah, biasanya tanah-tanah yang dikategorikan subur dalam arti, karena kata-kata subur ini kan kata-kata yang kualitatif ya. Tanah ini subur kata kita kan, itu kan kualitatif, sangat kualitatif. Nah, biasanya penciri tanah yang subur itu pertama itu kalau bagi kita secara umum ini adalah warna. Nah, kalau warnanya agak gelap, coklat kehitaman, bisa kita kategorikan subur. Tetapi juga kalau dari pandangan yang membuat peta tanah ini karena ahli tanah, itu juga akan mengecoh kita kalau kita melihat tanah, mungkin kalau kita ke Mesuji. Kalau kita ke Mesuji, itu kan tanahnya hitam-hitam itu. Nah, padahal tanahnya tanah rawa kan, tanah gambut. Nah, tanah gambut. Jadi juga karena tanah ini kan dibagi dua, tanah organik atau tanah gambut itu, satunya tanah mineral. Nah, jadi secara umum yang mineral ini yang paling banyak. Kalau di Lampung ini yang gambut ini kan didominasi oleh daerah-daerah pesisir lah ya. Mesuji, Tulang Bawang. Udah, Lampung Timur aja nggak ada gambut. Mesuji dan Tulang Bawang itu yang masih ada daerah gambutnya. Nah, itu jadi peta tanah itu memang betul sudah dibuatkan oleh ahlinya si orang Belanda itulah ya, kita misalnya. Karena kenapa dulu kok ada kita dulu terkenal kan di Bandung itu ada pabrik kina. Dulu mungkin ini mudah-mudahan mahasiswa kita ini tahu lah ya obat kina ya. Iya, malaria. Kina ini dulu obat ini apa namanya itu? Malaria. Ya. Karena dulu malaria itu sangat mencekam lah. Pokoknya mematikan. Penyakit yang mematikan dulu itu malaria. Jadi Belanda dulu membangun pabrik kina di mana? Di Pejajaran kalau nggak salah Pak Yani ya. Di Jalan Pejajaran. Dekat. Iya, Bandung itu kan. Rumah sakit mata. Betul. Ya. Di mana ngambil kinanya? Di daerah atas. Daerah Ciwidey Gambung lah. Gambung terutama itu. PTP Gambung itu. Ya, itu di sana. Artinya memang ya Belanda dulu sudah memetakan di mana tempat budidaya kalau kina ini termasuk tanaman obat-obatan, ya di situ. Karena nggak ada lagi tanaman kina, nggak ada. Di Sumatera Utara
tidak ada. Terus teh misalnya, teh itu ya dikategorikan ya Puncak, Pengalengan, nanti di Medan, di Pagar alam, Pagar Alam, terus ke Bengkulu Bengkulu, sedikit, ya itu sedikit. tetap ada. Jadi begitu juga daerah yang kita tempati metro ini kan memang udah dirancang oleh Belanda sebagai daerah bahwa untuk sawah. Lalu irigasinya udah disiapkan ya dari zaman Belanda itu. Nah ini kan banyak perubahan. Nah, jadi memang untuk peta tanah ini kalau kita kaitkan ya betul tadi apa yang katakan oleh Pak Yani, kita ini nggak konsisten lah untuk mengacu kepada peta atau kita katakan karena biasanya peta itu adalah lampiran dari peraturan. Misalnya peraturan tentang penggunaan lahan Mm-mm. pasti terlampir Ya, peta itu. ya, ya, Nah, ya, gitu kan. betul. Nah, kita nggak mengacu peta itu, Betul, betul. nah, akhirnya ya nggak sesuai. Gitu. Jadi, nah nggak sesuai. Nah, ini mungkin sekarang ini pemerintah kita ini meningkatkan istilahnya sekarang ini tanaman yang punya apa ya? Punya bukan kategori ya, kategori indeks geografis misalnya. Kayak kopi di Ulu Belu Mm-mm. itu kan punya nilai karakter indeks geografisnya apa ya? Seperti yang disebutkan Pak Yani tadi, apa? Tadi Umbi Cilembu. Itu Iya. IG-nya, Heeh. Instagram. Kalau kita Instagram, Iya, iya. IG-nya, Indeks indeks geografisnya geografinya. ini, ya itu spesifik lokasinya. Oh, iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi, mungkin nanti kita akan merasakan, oh, kalau kita beli ubi jalar dari Bandar Jaya, dulu seingat saya, mungkin 20 tahun yang lalu Bandar Jaya itu banyak pinggir jalan tuh jual ubi jalar ya, Iya, iya, ingat kan iya. ya? Ah, Betul, betul ya. betul. Iya, Nah, betul. betul. Mungkin itu akan apa tekstur kah ataukah apa dari rasa itu berbeda dengan daerah lain. Nah, itu Mm-mm. dikategorikan nanti indeks geografis dan itu sekarang sebagai salah satu paten juga itu, Pak Yani. Iya, iya, iya. Nah, Nggak. salah satu paten. Jadi kalau kita udah mendaftarkan IG tanaman kita di Lampung Timur ini untuk apa seandainya apa namanya itu coklat itu akan berbeda cita rasanya yang ditanam di Marga 3 dibanding Mm-mm. yang di Sekampung. Iya, Nah iya, itu iya. bisa paten itu. Nah jadi berkaitan dengan sumber daya alam nih terutama kita kan kalau kondisi hari ini dapat kita katakan air ini berlimpah ruah. Betul apa yang dikatakan Pak Yani tadi. Ya air sekarang ya masuk selokan, masuk sungai, akhirnya ke laut. Ya benar lah Bengawan Solo itu. Iya, benar. Prabu Bengawan Solo kan akhirnya ke laut kan gitu. Nah jadi memang kita belum apa ya, belum usaha yang besar untuk mengkonservasi air ini. Jadi kita hanya membiarkan air itu hilang saja ketika musim hujan dan kalau untuk embung saja ini kan terkait dengan apa keberadaan lahan kita misalnya. Kayak petani. Karena saya pernah secara praktis saya pernah di lapangan sebagai pengawal untuk kegiatan pertanian di Tenggamus dulu. Petani itu untuk menyerahkan lahannya untuk dijadikan embung itu susah sekali. Susah. Karena itu pemerintah mau buat embung, mau menyediakan dananya. Tapi tanah nggak mau pemerintah karena itu harus hibah istilahnya. Iya, 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 Nah, iya. harus hibah. Jadi untuk di kota metro saja pembuatan embung kan bagus sebenarnya. Tapi tanah siapa yang mau dihibahkan Betul. untuk buat embung itu kan gitu kan Iya, pertanyaannya. Nah, jadi kalau embung-embung yang sekarang embung komersial boleh lah ITERA punya embung 3, betul. Unila punya embung, Pemda Pemda Provinsi Lampung atau Kota UIN. Bandar Lampung punya itu wajar karena punya lahan kan. Ya, UIN real luas tuh. Nah, ya artinya
ketika kita bisa memanen hujan ini dengan membuat embung-embung ini sekarang ini sangat baik. Dan embung ini menurut saya pernah satu tim dengan Bu Dwi, dulu kami pernah di Lampung Tengah sebagai tim riset itu, ternyata permukaan air tanah warga sekitar itu Korpri, sekitar Itera, yang di bawahnya yang kemarin kebanjiran itu permukaan airnya naik itu Pak ini. Oh, Dulu gitu itu ya. di 25 meter, itu naik Bagus. di 18 meter Wis, gitu. berarti lebih hemat listrik lah. Nah, jadi artinya ketika dulu buat sumur bor atau sumur air dalam ini tandanya 20 meter, setelah ada embungnya Itera itu naik. Ya, Tidak lagi di 20, sudah betul. 18, naik Lebih, 15 gitu. betul. Efeknya Nah, banyak karena itu. ada resapan air. Nah, dia artinya untuk apa ya? Untuk mengkonservasi sumber daya yang bisa diawetkan ini juga kita harus berpikir yang apa ya? Atau kita berikan apa pembelajaran lah kepada siswa kita sangat bermanfaat untuk apa namanya itu bagaimana kita mencintai air ini karena kita dengan sistem budidaya sekarang aja padi karena padi ini kan kalau kita di apa namanya itu lingkup global kita kan masih menjadi propaganda bahwa kita ini penyumbang metana terbesar juga kan. Ya. Nah, akibat dari budidaya padi kita. Nah, budidaya padi kita yang apa cara pemupukannya itu tidak efisien itu kan menyumbang gas rumah kaca. Ya. Gas rumah kaca terutama itu yang berasal dari pemupukan itu adalah NO atau N2O. Karena akibat dari namanya itu denitrifikasi. Ya. Jadi ini juga pembelajaran bagi kita karena dengan pemupukan yang tidak mengikuti apa namanya itu kaidah-kaidah pemupukan yang efisien dan efektif, efisien lah terutama, itu justru kehilangan pupuk, efisiensi pupuk kita ini urea terutama itu masih di 55 ke 60%. Sayang ya. Nah, artinya petani kita memberikan pupuk 1 kuintal yang bisa diambil oleh tanaman padi itu hanya 55 sampai 65%. Iya. Nah, sisanya mengalir sebagai aliran air karena apalagi sistem hujan bukan sistem, kondisi iklim karena hujan ini ngalir kan walaupun sudah dikeringkan. Kedua, waktu penyebaran itu karena tidak masuk langsung ke dalam lumpur itu akan menguap sebagai N2O atau NO-nya itu. Nah, ini yang memang kita masih apa ya? Karena kita luas sawah kita tuh lebih dari 1 juta hektar kita ini, sawah kita ini, ditambah lagi pencetakan baru ini misalnya gitu kan. Itu 1 juta, 100 juta hektar itu sangat potensi untuk menambah, belum lagi bahan organik yang kita masukkan itu akan menyumbang metana. Jadi kita juga menjadi apa ya, propaganda dari apa ya orang-orang lingkungan di luar kalau kita ini menyumbang gas rumah kaca juga besar. Nah, jadi artinya banyaklah pembelajaran bisa kita apa namanya tuh kita bisa gali dari lingkungan sekitar ya. Eksplorasi supaya saya pikir itu dulu lah Pak Yan ya. Nanti Prof. Sony akan memperluas ini di bab-bab berikutnya. Insyaallah ya. Nanti mendampingi mahasiswa ya, di pertemuan-pertemuan yang sudah kita rencanakan ya. Nanti bisa lebih di explore lagi dengan hal-hal yang menarik tadi, banyak info yang menarik ya dari Prof. Sony karena sudah lama menggeluti di bidangnya itu, pasti ada hal-hal yang banyak yang kita tidak tahu dan menjadi informasi baru. Dari mahasiswa ada yang merespon?
Kalau tidak saya makan share untuk THR. Ya, ya ini sekali kok. THR-nya itu sederhana kok. Jadi tugasnya analisis konsep SDA berlanjutan sebagai sumber belajar itu ya. Ya intinya ada permasalahan SDA apa di lingkungan sekitar Anda. Ya. Yang paling menonjol, yang paling unik lah ya. Eh, Diharapkan satu yang lain berbeda itu. Karena ini kan tempatnya beda-beda jauh-jauh. Ada di Lampung Selatan, ya, kali Anda ada di Wai Kanan, Hmm, ada, hmm, ya, ada di mana lagi tuh. Pokoknya nyebar jauh. Jadi ya. saya pikir nanti dapat info yang menarik dari sana. Ya, yang Rafli juga yang menarik Rafli ya. Di Lampung Selatan banyak, di Wai Kanan banyak, di Lampung Tengah banyak. Ada di yang di SP berapa itu ada Danau Gangga ya, Prof ya? Di SP 9 apa ya? Apa SP 6 yang ada Danau Gangga itu. Oh, Kayak di Lampung Tengah itu. Lampung Tengah, ya, sebelum Rubia. Oh, sebelum Lumbia. Seperti banyak, seperti banyak. Itu ada, Oh iya, iya, itu iya. Ada. Danau Gangga itu yang Iya, iya. ada di Keramat orang Bali. Itu juga tahan, artinya stabil. Terakhir sana sih airnya masih bagus, masih banyak. Dari dulu, dari tahun 90-an sampai sekarang, Iya, ternyata masih berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu barangkali Mas Prof. Sony ya. iya. Tiap kecamatan ada gitu. Jadi ketahanan airnya baik. Iya. Nanti dicari seperti itu ya, ya agak unik-unik gitu. Ini unik dan kalau dikaji untuk pembelajaran itu juga mudah membunyikan menjadi menarik ya. Ya, cuma seperti ini peta konsep SDA-nya, kemudian nanti bentuknya seperti matrik yang pernah saya bahas atau yang pernah saya share di PPT-nya Mbak Endang ya kalau nggak salah itu. Itu di sana ada, silakan dikemas seperti itu. Ya nanti saya share di sepada. Ada yang bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada cukup ya untuk pertemuan hari ini. Anda juga bersiap-siap untuk berganti ke mata kuliah berikutnya. Baik, Pak. Ya, siapa berikutnya? Bro, udah Sudah nggak ada, Pak. nggak Oh, ada, udah Pak. cukup Hari ya. ini cuma dua Tinggal mata kuliah. tinggal ngabuburit ya. Ya Aduh, udah. Lebaran, Pak. Mau Wah, ngepam, Pak. lebaran masih lama. Masih banyak waktu mainnya sampai sore. Sampai sore. Persiapan, Pak, bersih-bersih. Oh, gitu ya. Anu ini. Ya, oke. Bersih-bersihnya Bersih juga. ledeng, belakang rumah juga ada ledeng. Oh iya, bagus. Itu ekologis, bagus ya. Iya, Pak. Bersih-bersih Irigasi. biar airnya lancar ya. Ya, airnya lancar. Airnya nggak kotor seperti saya. Betul, akhirnya sampai ke laut. Tapi kalau bawa sampah, kasihan ikan dan terumbu Iya, karang di laut juga. Akhirnya ke betul. laut sambil bawa sampah kalau sekarang ini. Kasihan Dan lautnya. ikannya yang kita makan, Pak. Jadi Ya, ada buih, ya ikannya terus kita makan. nah Pak, itu. masa Jadi ada buih-buih plastik yang Itu kita mikroplastik namanya. mikroplastik yang kita Dari masuk. pembalut-pembalut itu, Pampers Hmm. oh, itu. Wah, itu luar biasa mikroplastiknya. Dan penyedap itu rasa. jangan sampai ada ikan sapu-sapu kalau diolah itu. Karena di ledeng sebelah saya ini isinya ikan sapu-sapu paling banyak kalau orang Jawa atau mancing. Itu Padahal tanda sungai tercemar. Ya, ikan Prof, sapu-sapu ini tergolong ikan yang pembersih apa ya? Apa pembersih selibah. bagian pembersihan lah istilahnya Iya, kan? iya. Jadi Benar. makanya Mas Tio kalau ada ikan nanti ada sapu-sapu jadi makan. Iya. Siapa? Milih ikan juga yang sumbernya jelas, gitu. Saya Hmm. kadang-kadang kalau beli genjer, beli itu juga nanya dulu, Bu ini genjernya di sawah apa di rawa-rawa yang banyak pencemaran gitu, yang dekat-dekat pabrik gitu loh. Takut juga Iya, saya, karena nanti iya, jadi bioremediasi kan dia. betul. Ya, Di oke. tahun berapa itu, Pak? Satu lagi pada mau tanya. Mhm. Di tahun 2016 kan ada penelitian tentang kalau Indonesia ini negara penyumbang sampah plastik ketiga terbesar di dunia ya Pak setelah Tiongkok dan mana gitu.
kedua apa ketiga? Nah, apakah ah, sudah ada penelitian terbaru? Apakah berkurang atau malah lebih nambah lagi penyumbang sampah plastik terbesar itu untuk Indonesia? Hmm. Ya, eh, kedua apa ketiga? Kedua ya. Kedua kayaknya Pak, Hmm. setelah Tiongkok. Ya, kita insinerator yang instalasi pengolah sampah yang paling bagus sementara ini di Kabupaten Banyumas, tempat saya ya. Betul. Itu bagus sekali. Jadi udah sampah sudah menjadi berkah. Sampah Betul. sudah bernilai uang, sudah dibeli dan memang konsisten diolah. Itu bukan proyek karena sudah berlangsung lama bukan proyek. Kalau yang proyek-proyek itu yang nggak sulit. Di Metro saja timbul tenggelam. Di Banyumas itu yang sudah bagus. Ya kalau Konsisten. caranya begitu, kalau itu banyak, nanti tiap kabupaten jalan, baru berharap Indonesia naik ranking, Mas. Naik rankingnya ke Iya, bawah, jangan ke atas gitu loh. Turun betul, gitu betul, loh. betul. Kalau itu belum banyak ya masih tetap. Karena penduduk kita banyak dan pola buang sampahnya sembarangan. Itu udah jelas itu. Saya itu tiap di barisan saya ini bukan sombong. Yang punya tong sampah, yang padahal hanya bayar 25.000 per bulan loh. Itu cuma Ya, saya, gantung di karung, nanti diambil, nanti 25.000 per bulan. Yang lainnya tiap pagi, dar, dor, bunyi lah, jegar, jeger ke ledeng itu. Karena dari metro sudah banyak, ditambah lagi di sini. Kasihan yang di Purbolinggo sana itu, berpuso-puso ngangkut sampah dari metro. Ikannya jangan lagi, ikannya udah kasihan banget. Bukan kasihan, kasihan banget ikannya. Kasian banget. Numpuk sampah sama pampers. Jadi kita belum berharap banyak kalau yang gerakan seperti Banyumas itu nanti udah banyak, 50% aja lah di Indonesia itu kita berharap kita hmm. turun. Kalau belum ya masih seperti ini karena pola Ya, hidup kita. Pak. Mm-mm. Ada yang lain? Cukup? Pas? Mari kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Soni sudah bergabung. Dan Sama-sama. teman-teman mahasiswa tetap semangat ya. Tehannya itu sedikit, nanti dikerjain sambil jalan saja. Sampai mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada salah-salah Sama-sama. kata selama ini. Dan selamat berpuasa sampai berlebaran. Insya Allah kita akan berjumpa lagi setelah tanggal 28 ya. Ya. Di kampus masuk tanggal saat liburnya sampai 28. Ya. Dari tanggal 30 kita baru. Baru mulai. Iya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.